Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita di pertemuan ke-6 ya. Dengan materi kita sekarang adalah koneksi ke database menggunakan CI. Nah, di sini sih sebetulnya kita latihan aja, latihan sederhana. Nanti bagaimana gitu ya yang bisa kita bisa lihat bagaimana prosesnya ketika CI itu mengkoneksi dengan database dan perintah-perintah untuk mengaksesnya itu seperti apa ya, dan itu akan terlihat lebih sederhana karena kita sudah mulai menggunakan library yang ada di CI-nya gitu. Oke. Ini kayaknya bakalan benar-benar praktek ya, jadi harus disiapkan ininya examnya, terus database-nya juga ya, MySQL, pakai PHP MyAdmin bisa gitu ya. Kalau atau ada yang biasa dengan konsol boleh gitu ya. Nah, kita mulai dari bikin database yang sederhana dulu gitu ya. Nah, ini awalnya yang langkah pertama adalah kita akan buat sebuah database dulu. Nah, database-nya ini dibikinnya di MySQL ya. Bikinnya di MySQL, buka examnya gitu ya. Setelah dibuka examnya, lalu bikin aja langsung create gitu ya, create tabel. Yang satu sih nama database-nya adalah DB mahasiswa. Lalu selanjutnya bikin tabel, namanya tabel TB mahasiswa dengan struktur gitu ya. Struktur tabelnya cuma segini, sederhana. Jadi terdiri dari 4 field, field ID, field nama, NIM, dan alamat begitu. Nanti setelah ini tipe datanya ya, integer, varchar, integer, varchar. Lalu yang ID ini dia primary key dan auto increment gitu. Nah, oke, silahkan dibuat dulu ya. Masih ingat nggak bikin database di ini di PHP MyAdmin? Masih pada ingat nggak? Ada yang ingat, ada yang lupa. Lupa, Pak. Wah, Pakai PHP MyAdmin, Pak. boleh. PHP MyAdmin boleh, atau pakai Navigate boleh, atau pakai konsol juga boleh. Yang penting buat datanya di PHP MyAdmin. Iya. Oke, sebentar. Saya coba share juga ya, biar bareng-bareng. Ya, ini coba saya share dulu ya. Nah, ini awalnya ini dulu ya, kita jalanin dulu. Ini kelihatan nggak di layar nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ini dijalanin dulu. Terus paling gampang itu dengan PHP MyAdmin. Ini diklik aja adminnya ya. Wah, ini ada. Oke, sebentar. Nah, ini PHP MyAdmin-nya sudah tampil.
Kelihatan nggak nih? Ke-share nggak? Nah, udah screen-nya. Ada, Pak. Ada ya? Oke, berarti enak nih kayak gini share-nya. Jadi nggak usah bolak-balik buka. Nah, lalu di sini new ya, kita new di sini kasih nama database-nya DB MHS ya. Di sininya kita pilih UTF 8 MB4 General CI ya. Lalu create gitu. Nanti dia langsung ada tuh DB mahasiswa di sini ya. Ini setelah itu di sini ada satu tampilan lagi untuk bikin tabelnya, bikin TB MHS gitu ya. Tadi kolomnya kita mau berapa ya? Kolom itu 4 ya. ID, nama, NIM, alamat. Oke. Berarti di sini tabel 4. Lalu go. Nah, ini agak lama nih. Nah, ini langsung ada pilihan apa untuk input si ininya ya, apa namanya? Strukturnya gitu. Nah, kasih nama yang pertama ID ya. Yang pertama ID, terus nama, NIM, di sini alamat ya. Alamat. Nah, yang yang ID tipe datanya integer ya, int di sini. Integer. Lalu yang nama adalah varchar, kita kasih lengthnya untuk nama ya sekitar 20 lah ya. Cukup kayaknya untuk 20. Lalu NIM kita kasih lengthnya 8 gitu ya. Lalu untuk yang alamat mungkin kita kasih 30 lah. Ini untuk contoh aja. Lalu untuk ID ini karena saya mau bikinnya dia sebagai apa namanya? Sebagai auto increment, berarti dia harus primary key. Kita geser ya ke sini, cari di sini ini index ya, indeksnya primary khusus yang pertama. Nah ini primary oke ya, ini nggak apa-apa, ID seperti ini. Lalu ini auto increment di checklist ya, auto increment. Nah sudah sebetulnya nggak ada yang disetting lagi di sini primary key, ID, nama, NIM dan alamat. Nah setelah itu tinggal go, tinggal di sini ya, tinggal di save. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada. Nah, ini ya strukturnya. Strukturnya ID, nama, NIM, alamat, ID-nya integer, varchar-nya apa nama varchar. Oh, sebentar ini salah nih. Harusnya bukan teks ya. NIM sama nama ini bukan teks. Sebentar, saya rubah dulu. Harusnya tetap varchar ya. Kalau teks itu biasanya untuk apa namanya? Jumlahnya lebih besar daripada varchar ya gitu. Ini NIM itu tadi 8 ya, kita update dulu, save. Tadi saya salah input yang ininya tipe datanya, yang alamat juga saya ganti jangan teks tapi jadi varchar juga. Varchar 30, save. Nah, oke. Nah, ini sudah lengkap nih, sudah ada. Nah, tinggal kita insert ya. Datanya kita insert. Nah, ini kita insert, kita bisa insert 2 kali gitu ya. Atau satu-satu juga bisa ya, insert as new row gitu. Nah, di sini kita insertnya ya datanya sih saya sudah ada tadi ya. Saya kasih contoh datanya di sini. Nah, ini ya. Nah, contohnya yang ini, misalnya ya ini aja lah, saya copy paste. Atau bebas ya, kalau di sana kan karena ini saya belum bagikan filenya, jadi sebetulnya bebas aja namanya, NIM-nya. Karena yang ID itu adalah auto increment, jadi sebetulnya kita nggak harus input ya, nggak harus kita input si
ID-nya karena dia akan otomatis auto increment. Ya. Oh, ini saya copy dulu. Lalu ini bisa sambil diikuti ya. Nah, ini kalau sudah, ini kan dua-dua nih, lalu kita go aja. Nanti kalau dilihat di browse, nah kalau di browse ini nanti udah ada tuh yang dua tadi kita input ya, gitu. Ini kita kasih contoh aja ya. Nah selanjutnya setelah dibuat ini database-nya, nanti kita buat file settingannya untuk config. Tapi sampai sini udah jadi semua belum database-nya? Belum, Pak. Maaf, Belum. Pak, bisa diulang nggak, Pak? Oh, diulang yang mana nih? Bikin lagi database. Iya, Yang udah Pak. insert, Pak. Ya. Insert. Yang insertnya nih saya tambah lagi ya. Misalnya ini untuk nambah datanya ya. Untuk nambah datanya insert di sini ya di phpMyAdmin. Nah, ini kan dia masukinnya dua-dua nih. Sebenarnya bisa dua-dua, bisa satu. Kita tinggal setting aja di sini gitu ya. Kalau mau satu ya satu gitu ya. Boleh satu-satu gitu. Terus ID-nya jangan diisi karena ID-nya kan sudah auto increment, jadi otomatis lah. Terus name, nama alamat juga sebetulnya bebas. Gitu. Nanti setelah di input ini langsung go gitu ya. Go itu maksudnya tinggal diaktifkan. Ini contoh ya, saya masukin aja yang nama gitu ya. Lalu yang name dan alamat ya. Alamatnya ini. Nah ini kalau sudah diisi, nah yang atasnya nggak usah diisi karena dia udah auto increment. Lalu tinggal ini diklik aja tombol go-nya. Klik tombol go. Nah, nanti biasanya suka ada konfirmasi seperti ini. Scriptnya seperti ini. Kalau jangan ditulis yang diklik go lagi. Kalau diklik go lagi berarti nanti dieksekusi lagi ininya. Ini sebenarnya sudah masuk gitu ya. Sudah ditambahkan one row insert berarti sudah masuk datanya. Nah, kalau dilihat di di browse ya. Nah, di browse itu datanya pasti sudah ada. Nah, datanya sudah ada. Begitu ya untuk tabel ya. Kalau yang tadi telat, database, bikin database dari sini ya, dari new, lalu di sininya nama databasenya DB mahasiswa, lalu di sini carinya UTF-8 MB4 General CI, lalu klik create, nanti dia otomatis ada di sini. Karena saya udah ada, jadi saya nggak klik create ya. Nah seperti itu. Terus nanti setelah klik create, nanti dia akan bikin database ada pilihan untuk input tabel baru gitu, bikin tabel baru gitu. Nanti kita bisa tambahin aja tabel barunya. Oke, sampai sini. Ada yang sudah selesai atau masih bikin, silahkan. Saya sambil nunggu ya, kalau ada yang ketinggalan silahkan tanya ya, sebelah mananya. Boleh lihat nama-namanya nggak? Yang tadi kolom nama. Oke, yang namanya ini ya. Oh, ini kan kurang jelas ya. Saya buka yang ini aja nih, yang jelas. Nah, ini ya. Tuh. Maaf, Pak. Ya, gimana? Nomor kolomnya untuk tabel berapa, Pak? Untuk tabel kolomnya ini kan ada 4 field ya. Nah ini ya, Iya. ada 4 field. Jumlah kolomnya ada 4. Nanti isinya ID, nama, NIM, sama alamat. Oh iya, Pak. Untuk ID-nya integer, primary key, auto increment.
Oke, sampai mana? Ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyakan? Langsung aja ya. Sambil nge-refresh ya, sambil nge-refresh yang tadi itu bikinnya seperti ini. Ini kalau mau nambah tabel bisa di sini ya, kan ini nih, sama kayak tadi tuh ya. Diketik TB mahasiswa, lalu number of column-nya 4, lalu klik go. Itu kalau mau bikin tabel baru, tapi ininya diklik dulu si DB mahasiswanya. Nah, nanti dia masuk ke ininya apa? Ke tabelnya. Nah, ini ya strukturnya. Tipenya integer 11, terus yang nama tuh varchar 20, yang nim varchar 8, yang alamat varchar 30. Lalu ini yang isinya apa? Nah, ya. Tuh. Pak izin bertanya Pak, untuk yang ID itu kan auto increment ya? Ya, itu jangan Itu di gimana Pak? auto increment. Kalau di sini di PHP My Admin-nya, ini saya contohin dulu ya. Saya contohin dulu yang berarti harus bikin baru lagi nih. Misalnya saya bikin baru lagi di sini ya. Nah, ini bebas aja, nanti saya hapus deh. Oke. Nah, ini kan di pertamanya kan namanya ID nih ya. ID. Lalu di sini kan integer. Nah, di sini kita geser ke samping nih, geser ya, geser ke samping. Cari ini nih AI auto increment ya. Nah, diklik aja auto increment-nya. Nah, nanti juga ini otomatis jadi primary key. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah diisi semua tipe datanya baru diklik yang save ya. Ini kalau ini save nih, gitu. Seperti itu. Oke. Oh, boleh nanya Pak? Silahkan. Mana? Ini kan auto increment Pak ya. Kalau ada salah satu data yang dihapus misalkan Pak, nanti gimana Pak? Ya dia terus nambah. Dia nggak akan jadi, misalnya kan sekarang posisinya udah 3 nih yang saya ya. Nah terus saya hapus nih, saya delete ya. Misalnya saya kasih contoh aja, saya delete gitu. Nah nanti ketika mau nambah lagi dia nggak akan jadi 3 lagi, dia jadi 4 gitu. Oh, jadi dia terakhir ya Pak ya, nilai yang Terus terakhir. gitu. Jadi si auto increment kayak nyimpen memori di salah satu apa data di MySQL-nya. Nanti dia terus nambahin gitu. Sebetulnya fungsinya auto increment itu memang buat ID sih ya, buat primary key gitu. Jadi kenapa sih kalau primary key harus ID? Ya ini supaya datanya ringan gitu. Kalau ID-nya dari increment primary key itu untuk data yang jutaan itu jadi ringan. Tapi kalau misalnya datanya cuma 5, cuma 6 gitu ya, sebetulnya primary key NIM juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini lebih ke praktikalnya lah ya, praktik di lapangan tuh sebetulnya ID itu biasanya primary key-nya auto increment supaya untuk supaya si database-nya lebih cepat lah itu untuk diakses gitu. Oke baik Pak. Kalau misalkan auto increment-nya kita punya format tersendiri Pak, gimana Pak? Bisa nggak? Jadi misalkan depannya ada AA, kemudian kesananya angka ngurut gitu Pak. Oh, kalau itu berarti harus lewat program. Itu harus lewat program. Programnya ada 2 macam, bisa pakai program dari si MySQL-nya, kita bikin stroke prosedur ya, kita bikin stroke prosedur untuk MySQL-nya, atau kita pakai program yang di PHP gitu, itu pilihannya seperti itu. Jadi nggak bisa bikin auto increment yang nambahin otomatis dari sini, jadi si settingan auto increment-nya harus nonaktif, dimatiin gitu ya. Nah kita bikin ini sendiri, prosedur sendiri untuk mengaktifkan itu gitu. Gitu Oh caranya. iya, oke. Jadi nggak bisa dicampur, nggak bisa dicampur. Kalau yang ngandelin yang ini yang ID 123 tanpa format di depan itu udah bisa pakai
manfaatin fasilitas dari MySQL-nya. Tapi kalau pengen punya format sendiri, berarti harus bikin sendiri programnya, begitu. Jadi harus di program PHP-nya apa ya? Bisa di PHP, bisa di stroke prosedur. Kalau di sini sih kayaknya nggak ada ya, di PHP MyAdmin nggak kelihatan ya si bikin stroke prosedur. Itu sebetulnya bisa di sini ada apa namanya, ada fasilitas lain gitu, namanya stroke prosedur. Itu bisa dieksekusi after input atau after insert biasanya si ininya, si perintahnya. Nah itu nantilah tambahan, nanti saya ajarin juga untuk stroke prosedur. Oke. Oke, baik Pak. Iya. Ya, yang lain bagaimana? Sudah selesai bikin database-nya sama tabelnya? Kalau sudah selesai akan saya lanjut. Ini saya tambahin dulu deh, terlalu sedikit. Saya mau nyamain aja dengan yang di data ini. Pak, maaf Pak. Iya, bagaimana? Yang name itu tipe datanya di varchar Pak. Iya, name itu tipe datanya varchar. Oh ya. Oke. Kalau alamat, Pak? Alamat tipe datanya juga sama varchar tapi di 30. Kalau NIM itu kan tadi NIM itu varchar tapi 8 ya. Ini bukan integer nih, salah. Harusnya varchar. Varchar 8. Ya. Jadi range-nya 8. Kalau alamat 30. Ini sebenarnya panjang karakter ya. Oke. Ini seperti ini ya. Tambahin lagi deh, biar agak banyak sedikit. Kalau auto increment-nya dikosongin aja karena dia udah otomatis. Ya. Nah, seperti itu ya. Gimana? Udah selesai bikin database-nya sama tabelnya? Bapak kalau udah bikin tabel kemana, Pak? Kalau udah bikin tabel, kita bareng-bareng bikin skripnya. Oke. Kita bikin skripnya. Ini udah ya. Ini sebenarnya saya rekam juga ya. Kalau yang terlambat sebenarnya bisa ngikutin ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini udah selesai nih ceritanya. Kita udah bikin tabel sama database. Nah, sekarang yang langkah selanjutnya adalah kita akan nge-setting autoload-nya ya. Kita akan nge-setting si autoload-nya. Nah, yang di setting autoload-nya itu kan kemarin sudah kita setting ya autoload-nya, tapi sekarang kita mau pakai model. Jadi kita nambahin seperti ini model. Ini saya buka ya si ininya. Apa namanya? Sorry ini kemarin. Saya buka DCI. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita buka config ya. Config autoload. Ya.
auto load, lalu di sini kita cari. Nah, ini kan kemarin library-nya saya contohnya session ya. Kita ganti aja dengan database. Nah, dengan database. Lalu ini ya yang pertama di setting. Lalu kita bikin model namanya, nanti akan kita bikin MHS. Nah, seperti itu ya. Oke, udah itu langsung di save. Oke, silahkan dicoba dulu. Bapak maaf Ya. yang tadi diulang kecepatan. Yang tadi diulang, ini dibuka di folder config, lalu dicari di bagian libraries ya. Libraries-nya kita isi database. Lalu yang ininya apa nih? Yang modelnya diisi MHS karena kita nanti bakal bikin file namanya MHS, model MHS ya. Ya, Sebentar Pak. Kasih, Pak. saya satuin dulu nih. Nah, ini ya, bisa saya satuin ya. Jadi biar yang tadi di line 61, terus yang satu lagi di line 135. Gitu, oke. Sudah di setting? Ada yang ketinggalan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin filenya ya. Kita bikin filenya yang namanya file, oh bentar, sebelum ke sana, sebelum bikin filenya ini dulu, database-nya. Database-nya kita setting dulu nih ya. File database kita setting. Nah, settingnya apa? Yang tadi kan kita sudah bikin ininya ya. Sudah kita bikin tabel sama database-nya. Nah, sekarang kita setting di sini, file database, kita klik, tetap masih di folder config. Lalu kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, cari di sini. Nah, ini ketemu ini ya. Username. Nah, username-nya biasanya kan belum kita robah, kita isinya root ya. Nah, lalu password-nya kan masih kosong biasanya ya. Nah, lalu database-nya db underscore mhs gitu ya. Lalu kita save. Nah, ini aja sih settingannya ya. Username, database, sama ini sih nggak usah, cuman ini aja. Nah, itu aja. Oke, silahkan. Udah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Selanjutnya Sudah, baru kita Pak. bikin filenya ya. Kita bikin filenya di controller ya. Di controller nih, kita bikin filenya controller. Di file controller namanya adalah new file di sini. Lalu save. Lalu save. Di sininya kita kasih nama cmhs.php ya. Jangan lupa .php-nya. Nah, .mhs. Lalu sini kita bikin ininya ya, bikin kelas. Nah, ini kan filenya ya. Nah, seperti ini. Kita bikin tag PHP-nya kelas CMHS, CI controller, lalu bikin function index ya. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita bikin tag dulu PHP tab gitu ya, langsung keluar kalau di tab. Kelas ya, kita bikin kelas. Ini saya juga langsung ngetik sama-sama, jadi saya bagi aja biar enak. Ya, nah kayak gini ya. Sini bikin kelas. Nah, kalau kita tab tuh langsung ada semuanya.
tinggal di ini aja, dihapus yang nggak perlunya. Kelas, nama kelasnya tadi kita bikin C_MHS gitu. Extend, nah extendnya di sini CI_controller. Controllers. Ya. Oke, langsung open di sininya, open ininya apa? Kurung kurawal. Lalu di sini function. Nah, kita bikin function. Nah, kita belum mainin function construct ya, nantilah kalau sudah agak banyak baru kita ke function construct. Kita langsung bikin public aja. Public function namanya index. Index kita nggak pakai argumen atau parameter, jadi langsung seperti ini. Nah, isinya adalah untuk nge-load modelnya ya. Ini sih sebenarnya catatan aja ya, akan nge-load sebuah model yang namanya MHS. Seperti ini. Lalu di sini nanti kita langsung bikin aja di sini this load. Lalu di sininya model ya. Kurung MHS. Nah, seperti itu ya. Titik koma. Lalu kita bikin paket datanya, nge-package ya. Kan ini controller ya masih. Jadi kita bikin perintah untuk nge-paket data ini. Di sini pakai data. Kita kasih nama, di sini datanya adalah mahasiswa. Nah, jadi kita pakai data seperti ini gitu. Sama dengan mengambil dari this mau nama modelnya ya, MHS. Nah, di sini get data. Nah, ini function CI-nya nih. Get data itu adalah function dari CI ya. Ini biar agak rapih nih, saya hapus dulu. Oke, seperti ini. Nah, nanti kan ini indeks nih, dia indeks sudah nge-get data dari si apa namanya modelsnya ya. Nah, lalu kita akan ambil load view-nya gitu ya, load view-nya. This load view-nya. Nah, sini VMHS yang akan kita bikin. Lalu package-nya yang tadi ya, paketnya gitu. Nah, data. Nah, udah cuma segitu sih sebetulnya. Tapi nanti penjelasannya tetap saya bagikan. Nah, ini untuk yang function-nya ya. Ini penutup untuk si kelasnya. Oke, nah sementara ini itu kan penutupnya kita hapus karena sarannya kita kasih tahu di sini adalah end of file dari cmhs.php yang file lokasinya adalah di application controllers. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, silakan ya diketik dulu ya. Oke.
Ya, bagaimana? Apa sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini kan sedikit kan, sebetulnya nggak banyak. Nah, ini untuk penjelasannya nanti saya jelasin satu-satu. Kita ini praktek dulu ya. Tapi intinya sebetulnya ini script ini untuk nge-load data dari M model. Sementara ini untuk mengirim data ke VMHS gitu ya. Logikanya seperti itu. Nah, sekarang kita bikin M modelnya ya. M modelsnya kita bikin. Nah, ini M modelsnya. M model juga nggak banyak sih gitu. Jadi kita buka di sini model, kita bikin lagi sebuah file baru, new file, lalu di save ya. Nah, di sini kita bikin m_mhs.php. Nah, seperti itu. Nah, lalu sama kita bikin tag PHP-nya. Ini hapus saja. Saya supaya takut lupa, jadi saya bikin dari awal aja di sini. End of file dari mhs.php file location models. Nah, kita bikin kelasnya sekarang, kelas ya. Nah, kelas name-nya adalah mhs extend CI model. Extend CI model. Nah, ini bukanya function, kita bikin lagi public function. Public function, kasih nama fungsinya adalah get data ya. Nah, function get data ini perintahnya juga cuma satu baris ya sebetulnya, yaitu langsung return juga ya. Return this db get ya. Nah, ini juga function dari CI-nya. Get apa? Tabel ya, tb mhs tabelnya. Lalu hasilnya setelah di get itu di pakai perintah result array. Nah, ini juga sebetulnya fungsi dari si CI-nya. Nah, result array itu fungsi dari array juga. Nah, ini untuk yang model ya. Modelnya isinya cuma gini aja. Oke, silakan diketik dulu sedikit. Nah, ini get itu sebenarnya perintah untuk mengambil data dari database. Ini sama aja dengan perintah select bintang from tabel kalau pakai script SQL ya. Kalau pakai script SQL. Gitu. Kalau sudah selesai,
Gimana? Sudah? Apa sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Udah, Pak. Nah, kalau sudah, ini yang terakhir, kita bikin view-nya ya. Kita bikin view-nya. Ini kita save ya. Kita save, lalu kita bikin view-nya di sini. HTML. Kita vmhs ya. .php. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita kasih title-nya daftar mahasiswa ya. Nah, sekarang kita tambahin, ini kan body nih, daftar mahasiswa, kita tambahin tabelnya. Tabel. Nah, ini TR ya. Nah, TR. Terus setelah TR, TH ya. TH itu untuk head-nya, tabel head ya. Nah, TH. Nah, TH-nya apa? Nama mahasiswa. Tambah lagi TH-nya. Ini kebanyakan nih TH-nya, kepanjangan. Harusnya segini aja. TH lagi di sini name, alamatnya TR. Nah, ini untuk headnya. Sekarang kita bikin TR baru lagi. Nah, TR baru lagi untuk isinya. Nah, isinya itu kan dia ngambil dari database. Nah, karena dia ngambil dari database, ini bisa kita looping si baris ini. Ini kan satu baris nih TR-nya, satu baris. Nah, ini bisa kita looping. Nah, kita bisa buka tag PHP di sini ya, PHP. Nah, tag PHP kita panggil dengan perintah PHP untuk looping yang bagian bawahnya dengan perintah for each. Nah, for each. Nah, langsung aja ketik itu nanti banyak. For each dari mana? Dari mahasiswa. Nah, data yang tadi ya, yang dari controller sebagai apa? Sebagai misalnya ini sih alias ya, supaya gampang aja sebagai MHS gitu. Nah, value-nya dikosongin di apa? Lalu kodenya for each kodenya apa? Nah, di sini kan kita mau pengennya kan si TR ini ya. Nah, si TR ini berada di dalam sini. Jadi kita bisa tutup dulu ini di sininya. Ya, kita bisa tutup dulu di sininya. Ini pakai titik 2 ya. Nah, kita tutup dulu. Nah, kita pakai sistem and for each. Jadi sebetulnya perintahnya kayak gini nih, for each. Nah, seperti ini. Terus di sini and for each. And for each. Nah, seperti itu. Nah, ini kan komplitnya kayak gini. And for each. Nah, ini yang akan diulang itu kan sebetulnya echo isi dari si tabel dalam tabel ya. Yang tabel itu akan kita tampilkan dalam sebuah baris. Ya, berarti ini kita tutup dulu nih tagnya.
kita tutup tagnya gitu. Lalu ini kita buka tagnya PHP. Seperti itu. Ini kan ditutup jadi pecah ya. Maksudnya di antara ini kita bisa menyisipkan sebuah tag HTML. Nah, jadi si ini bisa masuk nih. Nah, gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti itu. Apa aja di sini TD ya. TD yang pertama adalah masuk kita PHP lagi. Lalu echo MHS. Di sini namanya, nama fieldnya. Nah, supaya nggak bolak-balik kita copas saja. Nah, ini kita copy aja. Nah, oke. Di sini name, lalu di sini alamat. Oke, selesai. Ini view-nya ya, untuk view-nya. Oke, silahkan. Kalau yang belum selesai, silahkan diketik dulu ya. Nanti kalau udah selesai, silahkan dicoba dipanggil controllernya ya. Ini saya cek, saya tes dulu ya. Bener nggak sih gitu ya. Localhost CI C MHS. Oh, ada yang salah nih. CMHS index. Unable to load requested class. Oh, ini nanti ada yang error. Nanti sebentar kita cari errornya sebelah mana nih. Biasanya salah ketik huruf besar huruf kecil biasanya kayak gini. CMHS kita cek dulu. Model. Ini M-nya sudah ya, MMHS, MHS sudah, di C-nya coba lihat. C-nya ini sudah MHS juga. View-nya juga sama, sudah betul. Saya mau ngetes, bener nggak sih si controllernya kebaca ya? Tes dulu. Echo tes ya. Ini keluar nggak si message-nya? Request to class S. Aneh nih. Aneh, harusnya nggak bisa. Sebentar. Saya cek lagi yang lain, controller yang lain.
Ada yang error sama nggak kayak saya? S class. Saya cek dulu nih ya. Localhost CI sudah betul. Yuri preset HTML sudah. Bapak yang aku kayak gini. Bagaimana? Bentar. Saya subscribe. Nah, ini apa nih? Runtime error. Doesn't declare. Oh, ini di autoload-nya sudah ditambahin belum MHS? Coba buka autoload-nya. Iya Pak, benar. Di mananya Pak? Di autoload, config autoload. Yang ini bukan Pak? Iya, nah autoload-nya itu database. Sebentar. Autoload config array up nih ya. Sebentar. Oh bukan, ke atas lagi library-nya. Udah database. Library udah database, udah. Terus model Ya, yang paling bawah modelnya. udah. MHS ya, sudah betul sih sebetulnya. Sudah betul. Nah, sekarang coba lihat di controllernya coba. Ini Yuri form sudah betul sih, helper sudah betul ya. Nah, sekarang coba buka controllernya. Controllernya yang M itu. Ini yang apa nih? Public class MHS. extend MHS ya. CMHS ya. Nah, CMHS function index controller. Oke, ini indeksnya sudah betul. Model MHS sudah betul. Mahasiswa. Get data juga udah betul ya. Get datanya sudah betul. This masuknya ke data mahasiswa. This MHS itu. Yang ininya V-nya, load-nya, V-nya sudah betul. Coba lihat yang si M-nya. Modelnya, model MHS-nya. Model MHS-nya di folder model. Coba lihat. Coba lihat dulu Siti itunya M-nya. Ini sih udah betul ya. Ini kan view ya, view-nya sih udah betul. Nah, si modelnya coba lihat model public itu class name-nya ganti dulu. Class name-nya ganti dulu dengan MHS. Nah, itu. Nah, coba save. Nah, bisa ya? Oke, berhasil tuh ya. Iya Pak. Oke, gimana yang lain? Pak, maaf mau lihat tadi yang model Pak, yang ketinggalan modelnya doang. Model ya, bentar. Ya, modelnya aja Pak. MHS di sini.
Extends. Yang ini ya. Kelihatan? Yang modelnya udah kelihatan? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke, yang lain gimana? Apa sudah ada masalah nggak? Ada yang error nggak? Kalau ngikutin biasanya sih bener ya. Kayak tadi udah ada yang tampil ya. Kepencet. Sorry. Gimana? Pas sudah selesai? Pak, Ya, bagaimana? yang saya error Pak, yang data CMHS-nya Pak. Oh iya, coba errornya gimana? Bentar Pak, saya share screen-nya. Boleh, sebentar. Saya ini dulu. Saya buka dulu ya. Ya Pak. Oke, silakan udah bisa. Errornya gini Pak. Unexpected kurung tutup itu berarti kurang kurung tutupnya ya. Kurang. Sebentar tuh, identifier variable s dolar. Bentar, berarti ada yang lewat nih. Ini nih kok ininya panahnya begini ya? Oh ini Pak, ya Pak, tema ini Pak. Enggak, takutnya berpengaruh ke itunya, ke Jadi langsung berubah Pak. oh langsung berubah. Oh, betul. Iya. Soalnya kan kode ya itu. Sintak seperti tutup kurung identifier tutup kurung atau ini di line 6. Nah ini mas sebetulnya nggak pakai panah di sini yang model ini. Setelah model itu nggak pakai panah. Nah gitu, save coba. Oh iya. Nah, oke, expected 2. Oh iya dah. Udah ya, coba. Ya Pak. Tapi yang VMHS-nya saya belum ngisi Pak. Saya ketinggalan. Oh ya. Yang V. Itunya yang view-nya. Ya. Oh ya, mau boleh lihat di yang view-nya. Iya, Oke, saya lihat ini ya.
Bentar. Komen gitu sih. Yang ini ya. VMHS. Nah, ini ya. Oke, apa sudah selesai? Udah, Pak. Yang lain bagaimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, saya mau ngejelasin ya sedikit skripnya ya. Saya jelasin skripnya seperti apa. Dimulai dari yang ini nih, sebetulnya saya tadi lagi nyari error nih. Kayaknya CI saya rusak, ada file yang hilang. Tapi kalau tadi skripnya jalan itu nggak masalah ya. Nah, ini kan biasa ya kelas C, extend CI controller, public function index. Nah, di sini this load model ini kan untuk load model ya. Lalu kalau ini dia akan nge-load apa yang berada di dalam si modelnya. Nah, fungsi ya, mungkin bisa fungsi, bisa variabel. Nah, kalau ini yang di-load adalah sebuah fungsi, gitu ya. Fungsi sebentar ya. Ya, saya lanjut lagi. Nah, ini load untuk get data ya. Nah, get data itu sebetulnya sebuah fungsi yang kita buat, bukan fungsi dari CI-nya. Nah, kalau fungsi yang dari CI itu yang ini, model itu dari CI-nya. Kalau view dari CI-nya. Tapi kalau ini, this MMHS itu adalah nama si kontrol, nama si modelnya. Lalu get data ini adalah nama si fungsi yang kita bikin di modelnya. Nah, jadi kalau kita lihat di M sini, nah ini ada yang namanya fungsi get data. Nah, ini yang kita bikin sebetulnya. Jadi si controller ini memanggil fungsi get data itu di yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, si get data ini ketika dipanggil dia akan menjalankan sebuah perintah. Perintahnya cuma satu baris, yaitu return, kembalikan nilai gitu ya, kembalikan sebuah nilai. Nilainya apa? Ngambil dari sebuah perintah, ngambil dari database. Nah, ini get ini itu sama dengan select bintang from TB/MHS kalau dipakai script SQL. Tapi kalau pakai script CI cukup dengan DB panel lalu get lalu nama tabelnya. Nah, setelah itu hasil ini akan disimpan di result array gitu ya. Akan disimpan di result array. Nah, result array itu berfungsi si datanya itu akan masuk ke dalam sebuah variable array. Jadi karena perintahnya result array, nanti kita kembali lagi ke CMHS. Nah, ini kan si result array itu dia harus berpadanan dengan sebuah database yang namanya dengan variabel yang tipenya adalah array. Nah, makanya ketika memanggil si fungsi ini dia berpadan dengan ini data. Nah, ya, sebuah variabel array dengan indeks namanya mahasiswa. Nah, nanti kita kasih nama indeksnya pakai asosiasi ya. Nah, jadi dia semua si data tersebut berada di dalam ini gitu ya, array yang indeksnya mahasiswa. Lalu si data ini dikirim menggunakan load view ke sebuah VMHS ya, ke FHS. Nah, dikirim datanya. Data yang dikirim itu adalah si indeksnya ini aja, nilai dari si indeks ini yang di dalamnya itu ada array lagi gitu. Di dalamnya ada array lagi. Jadi pas waktu di VMHS
cukup dipanggil si nama indeksnya aja. Nah ini ya, panggil nama indeksnya. Nah kalau sebetulnya MHS ini sebetulnya script dari si for each ya. Nah si for each-nya dia akan nge-load sebuah apa namanya variabel mahasiswa lalu pakai alias SMHS. Jadi sebetulnya ini sama aja. Nah, lalu ketika di looping ini MHS dia akan memanggil ini nama-nama dari field-nya. Karena kenapa kok nama-nama field-nya sudah ada di sini? Karena perintah dari yang tadi itu, yang ini nih. Nah, perintah dari ini yang ditaruh di sebuah array gitu. Nah, sehingga bisa tampil. Nah, itulah prosesnya ngambil dari database di CI gitu ya. Jadi cuman nggak seperti yang di native. Kalau di native itu kan langsung select bintang pakai perintah SQL. Nah, kalau ini sih bisa pakai fungsi dari si CI-nya gitu dengan perintah seperti itu. Terus kalau ingin tahu lebih detail apa sih itu result array, ya memang kita bisa lihat di dokumentasinya, tapi intinya sebetulnya yang result array itu yang tadi nih, yang result array itu dia akan menyimpan hasil dari apa yang diambil dari sini perintah get itu ke sebuah variable array, sehingga si di controller ini dia harus menyediakan sebuah variable array seperti itu ya kalau dia pakai result array gitu. Oke, sampai sini apa bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Oke, mudah-mudahan pada bisa ya. Ya, apa nanti ini saya share juga ya file-filenya semua. Jadi nanti tolong dipelajari lagi untuk koneksi ke database-nya. Lalu begini, saya kan belum pernah kasih tugas ya selama pertemuan dari awal ya. Iya, Pak. Nah, jadi saya kasih tugas ya di kan kalau nggak salah ada platform di apa namanya Wastu Digital ya. Di Wastu Digital kan kalau nggak salah sudah bisa ngupload tugas ya. Iya, Pak. Kalau Iya, desain Pak. lain udah pernah nyoba mungkin ya. Ya, nah sekarang saya udah kasih soal, saya udah upload soal di tugas Wastu Digital. Coba dicek apa sudah bisa dilihat. Ada yang sudah bisa lihat? Tugasnya sebetulnya hanya ini ya, hanya mengulang sih materi yang sebelumnya, tapi saya pengen ditulis tangan itu supaya paling tidak paham gitu ya, seperti. Tapi tuh soalnya juga nggak banyak-banyak, cuma 5 soal. Intinya sebetulnya untuk mengulang apa yang dipelajari sebelumnya begitu. Oke, ada yang sudah lihat filenya belum? Belum, Pak. Udah ada yang bisa buka di Wastu Udah, Digital? Pak. Udah bisa. Wastu Digital. Ya, Pak. Sudah Udah, Udah Pak. bisa. Bisa, Pak. Sudah bisa Bisa. di-download ya. Iya. Nah, itu filenya. Pak. Ini kalau ini file yang di saya, ini saya tunjukin. Nah, ini ya. Jawaban tulis tangan, pakai folio, setelah selesai foto pekerjaannya, lalu upload ya, upload dengan bentuk file PDF. Batas akhir pengiriman file adalah 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan ya, berarti hari Minggu terakhir dikirimkan. Nah, ini sih soalnya ya, hanya 5 soal, apa yang maksud dengan framework, terus jelaskan framework CI itu apa, lalu bagaimana cara mendapatkan CI-nya, lalu jelaskan, dan saya pengen tahu nih sejauh mana pemahaman tentang model view controller, jadi tolong dijelaskan masing-masing kegunaannya juga, kayak model buat apa, view buat apa, atau controller buat apa.
Dan yang kelima adalah file apa saja yang disetting nih ketika kita menginstalasi awal di CI, dan jelaskan juga file-file apa saja itu. Seperti tadi yang pernah kita setting seperti autoload itu untuk apa gitu ya, config.php untuk apa dan sebagainya. Oke, untuk tugasnya jelas? Apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jelas, Pak. Oke, nanti kan filenya diupload di itu ya, di Wastu Digital ya. Ya, Pak. Seperti yang dosen lain juga seperti itu gitu. Nah, paling itu saja. Nah, oke, untuk materi malam ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bapak mau nanya, Boleh. ini sih lebih ke error yang Mm-mm. tadi. Oke, Dicek boleh. tuh error. Di-share ya, Pak ya? Boleh, silahkan. Ini. Oke. Bentar. Access denied for... Oh, ini si settingan ininya, settingan database-nya. Yang mana sih? Ya, bentar, Pak. Jadi sih tugas saya. Ini. Nah, ini. coba buka di ini, di file database. Database mana? Database.php di config, di folder config. Di Itu config. settingannya ada yang salah. Config. Config, database. Ini. Database.php. Nah, itu dia. Di situ localhost, username-nya root sudah betul, password-nya kosong, ininya dbmhs sudah betul. Access denied, nah ini biasanya password-nya berubah nggak di sana untuk masuk ke localhost? Di gimana Di ya, da- Pak? ini kan sebetulnya ada penolakan nih, cannot connect Iya. gitu ya. Coba nah, kan itu coba message errornya. Kalau ini sebetulnya udah betul ya. Oh, tapi belum di save ini. Yang mana ya, Belum di Pak? Oh, save ini. nih, masih nah itu baru bisa. Nah, coba. Oke, coba ya. Kayaknya belum di save. Nah, Mana tuh, masih. Pak? Ini. Nah, Di ini mana berarti ya, yang Pak? tadinya udah bener ya. Sekarang sih undefined iya. variable. Coba lihat di line 7 di CMHS. CMHS line 7 katanya apa tuh errornya? Undefined Errornya di error. MHS. Oh, ini tulisannya M-nya kecil ya. Yang Oh, itu iya. M tengahnya, yang Oh, ininya. depannya gede. Nah, Ininya. nah, begitu. Karena yang atasnya juga sama kan, M-nya kecil ya. Nah, gitu coba. Ini ya. Nah, bisa Oh, ya? iya, sip. Ya, bisa, Oke, Pak. sip. Ya, makasih ya, Sambil. Pak. Iya, sama-sama. Pak, Oke, ya, gimana? saya juga error, Pak. Boleh share aja ya. Yang ini, Pak. Ya. Ini, Pak, error. Oke, parse error, message syntax unexpected this di line 10, coba lihat di line 10-nya untuk CMHS. Yang ini, Pak. Aduh. Oke, itu. Nah, itu harusnya ada sama dengan setelah mahasiswa tutup siku yang data tuh array yang di depan. Array yang di depan. Nah, setelah itu mahasiswa itu harusnya sama dengan sebelum disk-nya. Sama dengan. Nah, begitu kan, itu jadi logikanya si disk ke sini itu adalah sebuah data nanti ditampung ke data MHS. Oh, iya, Begitu. Pak. Jadi si data mahasiswa ini adalah array gitu, variabel. Nah, coba di load lagi. Nah, Ini, sekarang Pak. apa nih? Locate model with MHS. Sebentar, unable to locate model, you have specify MHS. Nah, ini berarti sebentar, function model. Nah, berarti kayaknya ada yang salah ngetik nih ya. Salah ngetik, coba di autoload-nya coba lihat. Oh, ini salah. Bentar. Ini salahnya di sini. Tuh, yang line 9. Line 9. Nah, line 9 tuh harusnya depan di modelnya kan bukan MHS aja, tapi ada MHS. M-nya M besar. Yang dibuat kan itu ya nama filenya. Nah, iya, Pak. gitu.
Nah, Ini apa nih errornya? Coba lihat. Kalau ini sih udah masuk ke view nih. Ini udah masuk ke view line 15. Nah, sekarang lihat view-nya. yang kiri. Nah, view-nya ini ya. MHS, SMHS benar. Ini ketutup, udah betul MHS. Terus tadi katanya errornya di line 16-17 ya. Berarti ini kemungkinan nggak ada si database-nya. Kalau di database namanya apa? Seperti coba lihat di database-nya di phpMyAdmin. Nah, coba lihat di TB mahasiswanya. Di browse. Gimana Pak Ya, caranya? si TB ya diklik aja itu. TB mahasiswanya. Nah, lo hilang. Nah, itu. Nah, itu klik TBMHS. Di sini nih di tengah. Nah, mana, itu TBMHS. Nah, itu. Nah, ini apa nih? ID, nama, NIM, alamat ya. Ini harus sama persis ngetiknya. Kan ini nulisnya nama N-nya besar ya. Terus NIM huruf besar semua. Alamat A-nya besar. Nah, itu harus sama persis. Pas di mananya Pak? Maaf. Di Ini yang nama tadi yang di field-nya. view-nya Pak. Ya, pas di view-nya. Oh, Nah, iya ya Pak. kan ini database-nya kayak gini ya. N-nya besar, NIM-nya besar. Nah, ini si view-nya itu harus ngikutin sama persis dengan yang ditulis. Coba dirubah di view-nya. Nah, itu N-nya coba besarin yang namanya. N-nya aja kan. Nah, terus NIM-nya kan huruf besar. Nah, A-nya huruf besar yang alamat. Nah, coba save. Tanya mesin. Ya, refresh. Nah, bisa ya? Ya Pak. Oke, sip. Makasih Bapak. Oke, sama-sama. Baik, yang lain bagaimana? Kalau ada yang error silahkan di-share. Oke, yang lain bagaimana? Kalau ada yang error, silakan. Ada yang mau ditanyakan, yang kurang jelas dari materi tadi, silakan. Ya, ada Pak, cukup. Cukup? Oke, kalau cukup, kita selesai aja dulu ya kuliah malam ini ya. Kita tutup dulu. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuliah online malam ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan di hari Senin juga. Lalu kita kan yang akan menjalankan ibadah puasa ya, mulai besok gitu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, bagi umat Islam. Mohon maaf lahir batin sebelum melakukan ibadah. Semoga puasa kita juga dapat manfaatnya ya. Nah, akhir kata cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi materi minggu depan dengan admin LTI ya. Kita sudah mulai masuk ke CSS. Nah, lalu jangan lupa tugasnya juga dikerjakan, dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Kalau udah selesai besok juga silahkan upload saja. Nah, itu paling itu saja palingnya, nggak ada lagi yang akan saya sampaikan. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Saya N ya semuanya.